हमें उस यार से तकवा अता Jadi berdasarkan informasi dari para sesepuh yang saya dengar, sehingga saya dapatkan bahwa pembangunan Masjid Mubarak ini kan mengalami 3 kali renovasi ya. Pertama tahun 1942 ya, dibahkan oleh sesepuh di sini gitu kan, Awalin Pak Iri Lasli gitu kan, kemudian mengalami renovasi kembali tahun 64 ya, kemudian diresmikan oleh waktu itu gitu kan oleh Handan ataupun keluarga Masih Maud Mirza Mubarak Ahmad. Kemudian berikutnya mengalami renovasi kembali gitu kan, ditingkatkan menjadi 2 lantai pada tahun 82 kalau tidak salah gitu kan. Dan terakhir untuk perluasan dan renovasi sampai dengan saat ini ya, tahun 2023 dan selesai di akhir 2023 ini, alhamdulillah. Jadi memang bahwa pembangunan masjid ini ya tidak lepas daripada semangat pengorbanan, gairah kecintaan anggota gitu kan terhadap jemaat yang ditunjukkan sangat luar biasa, di mana para sesepuh di masa awal termasuk anggota yang kemudian meneruskan perjuangan ataupun pengorbanan daripada luhur mereka ya, orang tua mereka itu kan menunjukkan semangat pengorbanan yang sangat luar biasa. Mereka fastabiqul khairat ya, dari mulai yang kecil, yang muda, anak-anak gitu kan, termasuk wanita pun tidak ada yang mau ketinggalan gitu ya. Jadi semua berlomba-lomba ya untuk ikut andil ya semaksimal mungkin untuk penyelesaian Masjid Mubarak ini. Ada satu kisah menarik itu yang saya dapatkan gitu kan, bahwa ketika pembangunan Masjid Mubarak, kemudian setelah itu ada pembelian satu tempat ya, tempat ibadah Konghucu ataupun kelenteng ya. Saya kurang tahu persis tahunnya berapa gitu kan, bahwa pembelian kelenteng ini kan dilakukan atas dasar pengorbanan yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh beberapa orang anggota Jemaat Awalin Tasikmalaya. Mereka sampai harus rela kemudian menyerahkan sepedanya, kemudian memberikan sepeda ya untuk pembelian kelenteng ini. Kemudian ada juga yang menyumbangkan mesin jahit ya. Ada yang sampai menjual gitu kan, apapun properti yang ada di rumah mereka gitu kan, semata-mata untuk bisa kemudian kelenteng ini bisa terbeli gitu kan, seperti itu. Dan sangat luar biasa. Dia ini menjadi satu kisah inspiratif untuk siapapun gitu kan, bahwa semangat pengorbanan yang sangat luar biasa sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan sehingga kelenteng ini bisa terbeli ya berkat pengorbanan daripada para sesepuh ataupun awalin jemaat ini. Dan ini nampak juga gitu kan daripada semangat anggota dalam penyelesaian Masjid Mubarak. Alhamdulillah dengan adanya Masjid Mubarak ini, kegiatan-kegiatan untuk anggota alhamdulillah bisa dioptimalkan. Seperti hanya kegiatan rutin mungkin ya, sholat berjamaah 5 waktu, kemudian sholat Jumat, atau mungkin acara tarbiyat mingguan, dan juga tarbiyat badan-badan, ataupun hari besar Islam, dan juga barangkali mungkin kegiatan-kegiatan untuk pembinaan anak-anak atfal ataupun nasirat dan juga pemuda-pemuda. Alhamdulillah ini sudah rutin dilaksanakan di Masjid Mubarak. Untuk saat ini ada kegiatan sosial yang sudah rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, yaitu pengobatan homeopati ya untuk anggota dan juga untuk masyarakat sekitar. Dan ini saya kira mungkin hal yang sangat baik, positif ya, untuk meningkatkan kecintaan anggota terhadap masjid dan juga meningkatkan keaktifan dan silaturahmi dalam jemaat itu sendiri. Bahwa Peace Center ini memang dibangun gitu kan sangat luar biasa gitu kan, ada keturunan Mubalik Markazi gitu kan, yang pernah dulu gitu kan berkhidmat di Tasikmalaya, tapi memiliki ikatan yang sangat emosional yang kuat ya dengan jemaat Tasikmalaya ini, sehingga beliau menjadi donatur untuk pembangunan Peace Center ya. Tentunya ini pengorbanan beliau yang sangat luar biasa, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan yang berlimpah untuk beliau. Jadi dengan adanya Peace Center yang alhamdulillah sudah terwujud di Jemaat Tasikmalaya ini merupakan wujud nyata gitu kan, bahwa di Jemaat Ahmadiyah ketika berbicara mengenai masalah perdamaian, masalah toleransi, bukan hanya sekedar retorika, bukan hanya sekedar mungkin wacana, tapi sudah dibuktikan, diwujudkan dalam bentuk konkret, nyata, yaitu dengan adanya Peace Center ini. Dan tentunya ini, keberadaan Peace Center ini menjadi satu implementasi ya, satu wujud bahwa kita Jemaat Ahmadiyah betul-betul memiliki slogan Love for All, Hatred for None. Pembangunan Peace Center ini merupakan satu kalinya untuk Jemaat Tasikmalaya dalam rangka persembahan tasyakur sahabat Jemaat Ahmad di Indonesia. Nah, ini tentunya bahwa Peace Center ini menjadi satu prasarana ataupun sarana pelengkap yang penting di Jemaat Tasikmalaya dalam rangka meningkatkan
pertabligan, meningkatkan rabtah, ya, meningkatkan hubungan yang baik dengan masyarakat, dan bagaimana menciptakan mungkin suasana harmonis ya dalam kehidupan seperti itu. Alhamdulillah sejak diresmikan oleh Bapak Amir Nasional gitu kan, bahwa keberadaan Peace Center ini kita upayakan supaya bisa optimal gitu ya, dan tidak lama setelah itu banyak yang datang ke sini berkunjung untuk mengetahui apa sebetulnya isi daripada Peace Center gitu kan. Mereka datang melihat Peace Center, kemudian melihat galeri foto-foto yang ada di sini, juga melihat pameran Al-Quran ya, kemudian juga melihat perpustakaan atau buku-buku yang dipajang di Peace Center ini. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan, beberapa komunitas sudah datang ke sini untuk melakukan kunjungan dan ingin mengenal lebih dekat mengenai Jemaat Ahmadiyah gitu kan. Di antaranya kegiatan yang sudah berjalan adalah mungkin diskusi ya, diskusi, kita sharing gitu kan, untuk mendapatkan informasi yang benar, yang akurat ya, sesuai dengan fakta tentang Jemaat Ahmadiyah gitu kan. Kemudian yang baru-baru ini dilaksanakan adalah kegiatan diskusi keberagaman yang digagas oleh Asosiasi Pers Mahasiswa di Priangan Timur. Alhamdulillah kemarin sukses diselenggarakan, dihadiri oleh sekitar 40 orang. Ini menjadi satu kegiatan yang sangat baik untuk membuka jalan bahwa kedepannya mudah-mudahan bisa lebih rutin lagi kegiatan-kegiatan di Peace Center ini. Peace Center ini merupakan ruang ataupun mungkin wadah yang disediakan ataupun yang dibangun di sini di Masjid Mubarak ya, sebagai sarana penunjang ya untuk kegiatan rabtah ataupun tabligh, sehingga memang diharapkan bahwa dengan adanya Peace Center ini kawan-kawan ataupun mungkin teman-teman ya, masyarakat sekitar, juga mungkin ya teman-teman dari luar, lintas iman, pelajar, mahasiswa dan sebagainya itu kan bisa lebih sering berkunjung ke Peace Center untuk kita mungkin sharing ya, untuk kita sharing, diskusi ya tentang perdamaian, tentang toleransi, bagaimana membangun kerjasama ataupun kolaborasi dalam hal-hal yang sifatnya mungkin positif ya untuk kebaikan masyarakat dan sebagainya seperti itu. Jadi antara Masjid Mubarak dengan Peace Center ini menjadi dua hal yang saling berkaitan, gitu ya. Jadi adanya Peace Center ini sebagai sarana untuk mungkin menunjang untuk sarana dakwah, sarana tarbiyah, juga mungkin sarana tabligh ya, daripada keberadaan masjid ini. Tentunya dengan adanya masjid ini diharapkan bahwa kecintaan anggota terhadap masjid akan semakin kuat, anggota akan memiliki ikatan yang kuat dengan masjid itu sendiri, kecintaan terhadap Allah Ta'ala menjadi meningkat, kemudian tentunya semangat pengkhidmatan pun akan terus meningkat. Nah, kemudian dengan adanya Peace Center ini pun tadi diharapkan bahwa anggota pun bisa turut berperan ya untuk bagaimana kemudian mengoptimalkan keberadaan Peace Center ini, mengajak saudara, rekan, kenalan ataupun teman siapapun gitu kan untuk bisa berkunjung ke Peace Center ini untuk kemudian melihat ya bagaimana mengenai dakwah Islam, bagaimana mengenai toleransi, bagaimana mengenai kiprah gitu ya dalam rangka membangun bangsa dan sebagainya seperti itu. Jadi diharapkan memang dengan adanya Masjid Mubarak ini ya tingkat keimanan ataupun kerohanian anggota akan semakin kuat ya, sarana dakwah pun akan semakin kuat. Kemudian dengan adanya Peace Center ini pun bahwa anggota pun termotivasi ya, termotivasi dalam kegiatan tabligh dan juga dalam kegiatan rabtah seperti itu. Mubarak Tasyakur 100 tahun Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia, Zindabad.